selamat pagi kawan bikin pagi-pagi. Ketemu lagi ya barengan saya Kiki yang hari ini sedikit terlambat live-nya. Mohon maaf buat yang sudah nungguin. Terima kasih sudah bergabung semuanya. Hari ini kita akan bareng-bareng bikin bros legendaris di koleksi Kiki, yaitu bros yang dirangkai di atas sarangan teret kayak gini nih. Ini adalah bros yang paling lama ya desainnya kita jual di koleksi Kiki. Jadi sejak koleksi Kiki berdiri dari tahun 2007 kayaknya model bros ini selalu ada dari tahun ke tahun. Jadi kayak 13 tahun tidak tergoyahkan. Jadi gimana ya, trik dan teknik yang akan dipakai di bros ini tuh benar-benar trik yang bakalan everlasting, dan insya Allah ya kalau dijual di tokonya teman-teman nanti bisa laku atau ya banyak yang suka gitu ya. Halo, selamat pagi Mbak Beda di Cirebon, Mbak Gema, Mbak Eni, Mbak Ruli tadi yang paling pertama kayaknya nyampe ya. Mbak Ruli di Batam, sekarang udah pindah guys Mbak Ruli. Halo Mbak Niarus, selamat bergabung semuanya. Nah sekarang sebelum mulai bikin, saya bakalan sharing dulu tentang aneka sarangan bros yang bisa dipakai ya. Nah sarangan bros yang biasa saya pakai untuk produk-produk koleksi Kiki itu adalah sarangan bros yang pakai klep. Kalau teman-teman perhatiin ya, jadi dia ada klepnya di 4 sisi. Oke. Nah, apa nih fungsi klep-klep ini? Jadi sarangan brosnya nggak harus dilem, tapi tinggal diklepin aja, dijepit ke saringannya. Nanti dia akan rapat dan rapih, bagian belakangnya tuh mulus gitu ya. Nah kali ini saya akan share menggunakan tipe sarangan yang berbeda. Nah ini sarangannya mulus, jadi dia nggak ada klepnya. Terus dengan alas saringannya tetap sama ya. Nah ini biasanya kalau teman-teman pakai sarangan model gini, selalu untuk menggabungkannya dikasih lem. Jadi kayak di lem tembak atau di lem Alteco gitu ya. Nah itu sebenarnya merupakan salah satu cara atau alternatif yang bisa dilakukan, tetapi biasanya nggak kuat. Jadi rangkaiannya itu kurang kokoh gitu ya. Nah sementara pada bros yang kali ini dia dirangkainya tidak menggunakan lem tapi menggunakan kawat. Loh gimana dong caranya dikawat kalau model sarangannya kayak gini? Nah nanti kita sama-sama ya bareng-bareng kita lihat step by stepnya. Terus yang jelas siapin dulu aja sarangan brosnya. Terus juga batu, boleh batu bentuk oval panjang seperti yang saya pakai ini, atau batu donat, batu besar. Nggak punya batu mau pakai resin juga bisa ya. Jadi kalau misalnya teman-teman Mbak saya nggak ada bahan ini, adanya bahan yang misalnya kayu gitu, nggak apa-apa pakai aja bahan yang kayu. Terus nanti akan mengubah total look dari brosnya nggak kalau bahannya beda? Ya jelas. Kalau bahannya diganti, desainnya akan kelihatan berbeda. Tetapi teknik untuk pembuatannya kurang lebih hampir sama aja gitu ya. Jadi banyak bros-bros di koleksi Kiki kayaknya modelnya macam-macam nih, model ini gitu ya. Satunya daunnya di atas, satunya daunnya di bawah gitu. Sebenarnya cara pembuatannya sama aja. Jadi nanti kalau teman-teman bikin di rumah, belajar triknya satu nih, model bikin di atas sarangan, tapi teman-teman bisa kreasikan jadi beragam desain baru. Nah kenapa kok harus punya atau pakai batu yang besar? Karena menggunakan satu batu besar itu pertama akan ningkatin harganya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman jualan, bahan yang dipakai itu bahannya kayak biasa semua, kecil-kecil semua, biasanya harga jualnya agak susah naik gitu. Tapi kalau ada satu bahan yang stand out, yang kelihatan cetar membahana, langsung dari bahannya aja udah kerasa mahal gitu ya. Nah orang akan willingness untuk membeli mahal, kerelaan dia untuk membeli mahal itu lebih besar gitu. Kemungkinan barang kita ditawar lebih kecil karena dari bahannya aja udah kelihatan mahal, kurang lebih kayak gitu ya.
Nah, sekarang kita siapin dulu batunya. Nah, pada saat menyiapkan batu, ada baiknya teman-teman center dulu ya batunya, karena kadang-kadang kalau dilihat dengan mata telanjang atau dilihat gini-gini aja batunya fine-fine aja, begitu di foto baru kelihatan misalnya oh ada gupilnya nih kayak gini nih ya, dia ada gupil sedikit di ujung sini. Nah, ini masih bisa dipakai dengan cara bagian yang lebih mulus diletakkan di depan, bagian yang lebih gupil atau rusak ditempelkan di sarangan. Jadi membuat bros dengan sarangan ini sangat cocok sekali buat kita yang punya batu-batu kurang sempurna gitu, yang bagian kurang bagusnya bisa diletakkan di dekat sarangan ya. Caranya pertama ambil dulu kawat super. Oke, beadsnya boleh macam-macam, tapi kawatnya kalau bisa pakai kawat dari koleksi Kiki ya. Jadi kawat super ini akan sangat membantu sekali menjaga kualitas bros yang teman-teman buat kokoh tak tergoyahkan. Cila. Nah, terus masukkan satu ini sebilah kawat supernya ke dalam sarangan di 3 lubang dari arah paling luar. 1, 2, 3. Oke, nah, masukkan sini ya. Tahan di belakang pakai tangan. Terus kawat yang panjang arahkan ke lubang yang lain. Mau lubang nomor 4, mau lubang nomor 5, pokoknya lubang selain yang nomor 3 tadi ya guys. Ini sampai lepas. Oke. Nah, kemudian kawat yang panjang tadi dari arah belakang keluarkan di lubang nomor 3 yang pertama. Loh, sebenarnya mau dibuat apa sih, Mbak? Kita mau ngunci kawatnya di sarangan. Jadi kalau teman-teman cobain nanti di kretek. Nah, dia tidak akan lepas karena sarangannya kawatnya udah dikunci mati di atas sarangan. Oke. Sip. Kalau udah di sini langsung kita masukkan batu yang besar dulu. Selalu dimulai dengan yang besar, yang panjang, yang berat, yang lebar. Oh iya. Bagus ya ring hijabnya. Ini buatannya Beads Town Craft Mbak Ita. Keren banget. Oke. Hai Nana. Wah, Nana lagi manggil-manggil di depan pagar guys. Oke, batu dimasukkan rapet sampai ujung sini guys ya, nggak ada jarak. Terus kawatnya dilipat. Kawatnya masukkan lagi ke dalam sarangan. Di lubang mana? Bebas ya. Saya ambil lubang nomor 2 dari luar. Nah, oke. Batunya, wah Mbak, batunya masih goyang karena mungkin batunya besar banget gitu. Gimana caranya supaya batunya nggak goyang? Dobelin. Jadi satu batu dia dirangkai dengan kawat yang sama 3 kali. Aduh maaf ya teman-teman, pertanyaannya mungkin nggak semuanya kebaca karena tangannya agak susah dan kayaknya agak banyak ya. Selamat bergabung ya semuanya teman-teman. Mbak, gimana caranya mengkreasikan batu besar yang pecah jadi 2 ya Mbak? Biasanya sih Mbak pada permukaan batunya saya kasih uran kawat. Jadi saya lem dulu. Kalau pecahannya masih utuh ya, saya lem dulu, gabungin antara batu yang pecah di kanan dan pecah di kiri. Terus habis gitu batunya kan pasti ada retakannya tuh ya. Nah, retakannya ditutup pakai kawat, diuwer atau ditutup. Oke, ini dia sudah 2 kali ya. Jadi kelihatan kawatnya sudah 2 kali lewat batu. Mbak, gimana Mbak 2 kali diulang gini pun ternyata masih goyang. Kalau gitu dobelin sampai 3 kali, oke? Nah, sambil ditarik ya. Kelemahannya kalau bikin pakai sarangan di model ini memang dia tidak bisa selalu dipelintir ya. Jadi beberapa bagian ini dari depan tampak seperti ini teman-teman, dia udah kokoh banget. Dari belakang kita bisa lihat ada 3 kali kawat jalan ya. Oke, kebayang ya. Nah, selanjutnya kawat di atas sarangan masukkan ke bawah sarangan.
Terus kita akan mulai rangkai daun atau aneka manik-manik lebar lainnya ya. Kenapa kok harus dikasih manik-manik lebar sih gitu? Supaya bahan bakunya nggak habis banyak. Kalau misalnya dari lempengan ini teman-teman langsung kasih bulat-bulat semua atau oval panjang semua, nah otomatis bahan bakunya akan habis banyak dan beadsnya itu nggak bisa kelihatan penuh. Jadi yang paling basic banget di bawahnya itu harus diisi dengan aneka manik-manik lebar, kayak misalnya kelopak kerang nih. Saya punya kelopak kerang yang banyak ya. Nah, ini pilih aja yang paling lebar kelopak kerangnya supaya langsung penuh sarangannya ya. Nah, misalnya diletakkan di sebelah sini, oke? Nah, bismillah ya, kita mulai taruh. Nah, ini diperhatikan ya teman-teman. Saya nggak pernah masang manik-manik di lubang nomor 1 dari paling luar. Jadi selalu di lubang nomor 3 atau lubang nomor 2. Kenapa kok kayak gitu? Nah, ini penting nih. Sebab kalau kita isinya di lubang paling luar, itu nanti pada saat sarangan brosnya diklep dia akan susah, sebab bagian paling luarnya sudah penuh sama manik-manik. Oke ya, ini dimasukkan kayak gini. Kawatnya bisa ditahan di belakang, ini bisa dipelintir. Nah, khusus bagian ini dia bisa dipelintir 1 kali, 2 kali, 3 kali tergantung ya teman-teman mau sekuat apa ini, tapi 1 kali udah cukup kuat. Terus bagian naikkan lagi kawatnya ke atas. Nah, kawatnya setelah sampai atas kita kasih misalnya saya mau pakai ornamen daun ya. Ini daun yang bahannya stainless. Teret. Nah, ini dirangkai di camnya, masukkan dulu. Nah, hati-hati, cam yang lebar gini lubangnya biasanya gampang uglik-uglik kalau dia cuma dirangkai tanpa sarangan. Tapi kalau pakai sarangan enaknya penampangnya itu lebar sehingga daunnya relatif ada alasnya. Jadi kayak gini ya. Ya udah nyampe di bawah, tahan kawatnya, putar lagi. Jadi semuanya diputar. Kenapa Mbak kok semuanya diputar sih? Kan udah nempel juga anyway di sarangan. Supaya kalau terjadi sesuatu hal, cilah. Kadang-kadangnya kalau kita jaga pameran itu suka aja ada pelanggan yang nanya, emang ini kuat ya Mbak rangkaiannya ini. Terus dia sambil motek-motek gitu, sambil megang-megang. Terus dipelintir-pelintir, ya namanya juga kalau udah pelintirannya maksimal ya gak bisa putus ya. Nah kalau sudah putus, begitu rangkaian manik-manik ini nggak dikunci satu persatu, dia akan brodol, semuanya akan lepas. Tetapi kalau setiap kali masang teman-teman peluntir dulu, itu dia akan relatif kekunci satu persatu setiap manik-maniknya, sehingga tidak menyebabkan kalaupun harus ada yang lepas, yang lainnya itu nggak ikut-ikutan lepas juga. Artinya Mbak yang tadi aduh lu rusak Mbak gara-gara dipegang, dia ya udah Mbak saya beli barang yang tadi rusak, tapi yang dibeli itu sisanya masih bisa tetap dipakai ya. Ini teman-teman bisa perhatiin bareng-bareng. Ini udah kepasang satu daunnya ini nih. Nah ini kalau teman-teman lihat ya, ini saya goyang-goyang. Kalau nggak pakai kawat super sangat susah sekali mencapai hasil yang nggak uglik-uglik kayak gini. Jadi sekali lagi manik-maniknya bebas, tapi kawatnya belilah kawat yang biasa dipakai sama koleksi Kiki ya. Satu gulung kayak gini besar 35.000 dan itu bisa bikin bros banyak banget kalau nggak pakai adegan rusak atau patah-patah. Soalnya kalau pas bikin terus rusak ya harus diulang ya, dan kawatnya jadi harus dibuang deh. Oke, terus kita kasih satu lagi daun, satu lagi kerang. Iya. Brodolisasi, mencucuisasi, buletisasi. Harus banget gitu ya Mbak, beda semuanya dikasih sasi-sasian. Oke, nih kasih pasang di sini.
Terus ini juga diputer ya, diputer. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ini gini teman-teman. Agak-agak miring nih. Kayaknya pengen dilurusin nih. Tarik pelan-pelan ya. Kadang-kadang bros miring sebenarnya juga nggak apa-apa, cuman kalau kita orang yang apa ya menyukai sesuatu yang presisi, kanan dan kiri harus sama, langsung kepikiran gitu ya setiap kali ada yang nggak sesuai rencana. Oke, terus dikasih daun apa lagi ya? Bentar ya guys, cari daun dulu. Saking banyaknya harta kekayaan. Misalnya bisa juga dikasih daun ini, tapi kayaknya kegedean kok daunnya ini. Oke, kasih daun ini aja ya. Oh iya Mbak Ruli, kapan itu Mbak Ruli sempat nanya ya Mbak, saya suka banget daun-daun parel ini, tapi kalau dipakai itu kok gampang banget putus ya. Benar, jadi kalau daun yang parel ini karena dia lebih empuk tekstur bahannya, dia nggak bisa dipakai model peluntir kayak kita masang daun yang dari bahan besi. Jadi nanti saya akan kasih tahu triknya di bagian akhir. Cara masangnya adalah diselipin aja di antara rangkaian yang sudah jadi kayak gini ya. Nah ini kita masukkan lagi di atas. Halo, waalaikumsalam Mbak Oli. Iya Mbak Oli juga ya Mbak, sehat-sehat selalu. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap jaga kesehatan. Sekarang juga ada tambahannya ya, 3K. Hindari kerumunan, ada di ruang yang tertutup, terus sama apa ya, bersentuhan. K satunya apa ya Kak? Ya aduh belum hafal guys. Pokoknya walaupun belum hafal, intinya jaga jarak, pakai masker, kayaknya kedekatan personal gitu ya, kayaknya kalau nggak boleh terlalu, kalau misalnya pun harus ketemu jangan bersentuhan fisik kalau nggak salah sih. Halo selamat pagi Mbak Budi, wah Mbak Desi selamat pagi. Oke ya ini teman-teman. Nah, kalau masih goyang gimana Mbak? Oh ini ternyata masih goyang karena tadi baru digeser. Kita bisa dobelin di atasnya, kita kasih kawat lagi melintang gitu, atau cara kedua nanti kita tumpuk sama manik-manik yang lain gitu ya. Wah ini geng Batam nih guys, geng Batam berkumpul. Oke ini apa ya? Banyak sekali harta kekayaan di sini yang sampai bingung kakak tuh. Haruskah dikasih daun lagi? Oh, salah, kebanyakan. Oh atau ini ya, saya cobain pakai daun kaca. Nah kalau pakai daun kaca ini dia juga bisa sih dipasang menjuntai keluar. Ini salah satu trik supaya bervariasi buatannya teman-teman ya. Ini bisa caranya gini. Nih daunnya dikasih jarak kawatnya, terus kawat di belakang ditahan, oke, terus diputar. Sambil diputer diarahkan menjauh dari sarangan supaya hasil pelintirannya nanti rapih ya. Tahan, jangan lupa ini tetap terus ditahan belakangnya sambil ini dipelintir. Iya mbak, bagiannya saking banyak ya. Oke kelihatan ya. Ini yang sekarang saya mau betulin yang atasnya deh supaya dia tidak supaya dia lurus. Ini saya masukkan kawatnya di atas. Ini pas masih alas dasar masih gampang ya kelihatan, nanti pas sudah manik-manik bulat itu pertempuran kekuatan mata guys, karena lubangnya akan semakin kecil dan penuh. Ini ya saya kasih melintang di sini, jadi dia langsung kuat. Set.
Oke, ada pertanyaan. Maaf. Oh. Assalamualaikum Mbak Ali, Mbak Aita. Selamat bergabung, Mbak Luflia. Oke, ini tadi ada pertanyaan Mbak Kiki, please sharing dong gimana caranya kalau pakai peniti sarangan begitu, ada kemungkinankah peniti belakangnya lepas? Apa keberatan rangkaian berpengaruh? Enggak Mbak, kalau peniti lepas dari lempengan ini sebenarnya kualitas dari ininya sih, kualitas dari sarangan yang dipakai. Jadi kalau Mbak pakai sarangan yang nanti saya share di pagi ini, itu penitinya kan dirangkainya pakai kawat, itu justru dia akan lebih awet. Nanti dilihat ya caranya gimana. Iya Mbak, beda. Cukup bingung karena semuanya harus dikerjakan sendirian di satu waktu yang sama. Oke, ini alas yang bawah. Kemudian kita masuk ngisi dengan manik-manik bulat di bagian atas. Selalu mulai dengan pasang manik-manik yang paling besar dulu guys. Kali ini saya pilih 12 mm bulat dan saya letakkan di tengah. Oke ya. Ini cara ngeletakinnya waspada, hati-hati. Set. Di kira-kira supaya dari atas itu kawatnya nggak kelihatan, tapi kawatnya kelihatan dari samping-samping. Dan nggak mungkin dong ya orang kalau melihat brosnya itu dari samping. Tapi pasti dia jadi dari atas pasti kan ngeliatnya dari depan. Nah dari depan itu tetap kelihatan rapi, jalis. Oke, dan dipeluntir ya, setiap kali masang satu beads yang di atas ini saya selalu peluntir. Itulah kenapa gimana ya, bros-brosnya di koleksi Kiki itu selalu kelihatan kayak manik-maniknya rapet tapi kawatnya hampir nggak kelihatan, karena setiap manik dipasang satu persatu dan dipelintir. Nanti kalau teman-teman nyobain di rumah akan terasa bahwa step inilah yang paling yang cukup mendebarkan ya. Nanti yang lebih mendebarkan tentu saja pasang peniti. Karena pertama kalau lubangnya udah rapat, nemu bagian untuk dipelintir itu susah, dan biasanya tangan kita jadi merah atau panas karena ya berat gitu melintirnya. Oke, ini dipelintir ya. Oke. Naikkan lagi kawatnya ke atas. Jadi kebayangkan kenapa nanti pas terakhir-terakhir tuh makin susah. Sebab satu lubang saringan yang sama itu mungkin dimasuk atau dirangkai lebih 3 kali sama kawat-kawat, bisa 4 kali, bisa 5 kali gitu. Makanya kalau dia nggak dipelintirin, tempatnya tuh langsung penuh. Tapi kalau dipelintir satu persatu, halo Sasa, wah selamat bergabung ya, Ratu Bros dari Johor Baru. Sasa, alhamdulillah tuh Sasa sudah punya Shopee dan laris banget di Malaysia, sampai sekarang juga produk-produknya dijual ke Singapura. Luar biasa Sah, so proud. Nah terus ini siapa ya, maaf ya teman-teman nggak kebaca nih semuanya. Pengusaha kapal, benar Mbak Ruli, kalau tangannya udah kapalan dia relatif lebih mudah ya pada saat melintir, karena memang ujung-ujung tangan kita lebih keras. Tapi kalau pas pertama mungkin agak-agak agak-agak merah. Halo, salam kenal Mbak Salita Hampers, Mbak Hindursa. Waduh, selamat bergabung ya teman-teman baru di kelas bikin-bikin pagi-pagi. Semoga ikut semangat nyobain bikin juga setelah lihat videonya. Oke guys, kelihatan ya ini sudah mulai ke tutupan bagian atas. Nah, terus sampai berapa banyak nih ngisi pakai manik-manik yang bulat sampai sarangan brosnya nggak kelihatan alias ketutupan, itu harus pakai manik bulat semua. Nanti kalau teman-teman mau geser ke kanan dan ke kiri, baru kita ganti pakai manik-manik yang panjang. Sebenarnya gitu aja sih, mau model apapun. Nah, ini dipeluntir ya, setiap kali pasang dipeluntir. Nah nanti pada tahap ini biasanya daun-daun sama manik-manik yang lebar-lebar tadi akan udah mulai ketutupan.
ya. Jadi dia jadi kayak lebih penuh gitu nutup ke atasnya. Nah ini sudah kita bisa rasakan ya, aura-aura sudah mau jadi. Betul Mbak Novi, pakainya kawat super ya untuk yang desain kali ini. Nah kalau nggak dikasih kawat super dia nggak kuat rangkaiannya. Oke. Nah, ini kalau sudah, oke saya kasih trik ya. Kemungkinan kan beberapa teman belum bisa serapi ini masang manik-maniknya ya. Jadi kalau misalnya pengen dirapetin, lilitkan aja batu-batunya ini ke bagian bawahnya batu, terus tarik kuat supaya dia rapet antara satu manik ke manik yang lain. Jadi kayak berkumpul gitu. Nah, supaya dia lebih rapi. Nah, wah, senang sekali Mbak Andira, terima kasih. Wah selalu rajin nonton bikin pagi-pagi ya. Nanti kalau mau lihat siaran yang lama-lama juga bisa lihat di YouTube channelnya Koleksi Kiki. Oke, ini tengah sudah penuh sama manik-manik bulat. Kita sekarang menuju manik-manik yang menjuntai keluar. Caranya adalah pertama pilih maniknya yang panjang-panjang ya. Kenapa kok maniknya yang panjang? Supaya cepat selesai. Ya supaya kelihatan beda gitu guys. Jadi nggak semuanya bulat. Oke, ini masukkan sarangan bawah lagi, set ya kayak gini. Oke, kemudian tahan kawatnya, terus diputer. Halo Mbak Risham, selamat pagi Mbak, selamat bergabung. Kayak gini ya kelihatan. Nah kalau misalnya ini kurang panjang juntainya, masukkan lagi kawatnya ke bagian bawah. Oke, seperti ini ya. Terus kita pilih manik-manik yang lebih kecil. Misalnya ini. Waduh, senengnya ya di Jakarta lagi gerimis mengundang. Waduh. Jadi makan pisang goreng sama minum kopi dan nonton bikin pagi tuh syahdu banget gitu suasananya ya. Nggak tambah ngantuk tapi ya Mbak. Iya ya. Kadang-kadang kalau suasananya mendung, aduh apalagi work from home ya, merupakan ujian kehidupan banget. Ini tetap ditahan, jepit, baru ini di printer. Nanti teman-teman bisa lihat ya tekstur kawatnya. Kalau kita pakai kawat super nih tegak banget, perintirannya itu kokoh gitu. Ini benar-benar lah, bahan maniknya boleh beda, tapi kawatnya pakai dong, kawatnya Koleksi Kiki aja cile. Sambil iklan tipis-tipis ya guys. Benar, jadi maksud dan tujuan kenapa harus pakai manik yang panjang adalah supaya cepat selesai. Karena cepat selesai adalah kunci cepat laku. Nah nanti kalau teman-teman bikin pertama biasanya kan masih exciting ya, bikinnya dengan sepenuh hati, terus ditambahin ini, ditambahin itu gitu ya. Tapi saran saya kalau nanti sudah mau bikin untuk dijual, bikin hitung-hitungan atau di timer. Pertama bahannya disiapin dulu, kira-kira perlu berapa manik sih, ditaruh di nampan gitu atau di piring ya. Terus habis gitu pada saat bikin hitung pakai stopwatch atau di handphone gitu, diatur untuk bikin satu bros ini tuh berapa menit sih saya ngabisin waktunya. Nah dengan demikian ketika dapat orderan banyak, kita sudah bisa ngitung kira-kira perlu berapa hari untuk menyelesaikannya. Jadi nggak sampai kerjanya tuh juga ngoyo ya, karena kita salah estimasi. Maksudnya gimana Mbak? Misalnya nih ya, untuk satu bros ini kita perlu waktunya sekitar 60 menit atau 1 jam. Kalau dalam satu hari kita kerja untuk bikin aksesoris itu hanya sekitar 4 jam. Artinya dalam satu hari kita cuma bisa bikin 4 bros seperti ini. Nah kalau misalnya teman-teman dapat orderan 12 bros, nah udah kelihatan mata dong berapa hari. Berarti sekitar 3 hari penyelesaiannya gitu ya, dengan jam kerja biasa.
Ini kalau misalnya orangnya buru-buru gitu, Mbak aku pengen dong pesen 12, bisa nggak dikirim besok? Artinya kita akan butuh 12 jam untuk bekerja menyelesaikan pesanan tadi. Bisa-bisa nggak tidur gitu ya. Jadi perlu dipertimbangkan juga kira-kira cukup worth it nggak ya orderan ini diterima gitu. Apakah ada pekerjaan yang akan kita tinggalkan, atau kadang-kadang kalau kita lagi jenuh capek ngerjain 6 jam nonstop aja ya, itu konsentrasi udah hilang dan suka salah-salah terus gitu. Oh ini aduh ada beberapa pertanyaan yang masuk tapi beberapa udah kelewat ya, nggak kebaca, nanti saya coba baca lagi. Dari Mbak Kartini Dewi, Mbak Kiki, apa bedanya bikin bros pakai sarangan dengan pakai plat? Mbak bisa cek aja ya Mbak YouTube channelnya kita, karena penjelasannya relatif agak panjang dan itu teknis banget gitu. Jadi kalau misalnya Mbak nggak lihat gambarnya kayaknya lebih susah ngebayanginnya. Jadi saya sarankan Mbak buka YouTube channel kita, misalnya tutorial bikin bros etnik gitu. Nah itu nanti akan ketahuan titik-titik perbedaannya seperti apa. Semoga membantu ya, walaupun kayaknya masih bukan jawaban yang memuaskan karena nggak bisa saya tunjukin Mbak bedanya, karena nggak memungkinkan gitu untuk dijelasin. Ini kalau kawatnya udah tinggal dikit, sungguh perjuangan ya guys. Biasanya sih sudah saya potong aja, tapi lagi penghematan jadi harus di benar-benar. Ini sudah hampir terlihat ya, kayaknya daun ini suka miring deh. Bikin gemes. Gak apa-apa, nanti kita akalin terakhir-terakhirnya ya. Ini disang dulu kayak gini. Terus apakah ini sudah selesai? Belum, saya nggak pengen ini selesai, saya ingin tambahin lagi gitu. Jadi saya akan menambah kawatnya karena kawatnya yang tadi sudah habis. Tuh sisanya udah kecil banget. Cara nambah kawat gimana? Cukup potong kawat, selalu satu tarikan tangan. Kawatnya ukuran 0,4 ya, kawat super, belinya di koleksi Kiki, bisa cek di Manik-Manik koleksi Kiki, harganya 35.000 satu untai. Ini satu tarikan tangan atau sekitar 1 meter. Potong. Terus ulangi lagi langkah yang tadi, kunci kawat di sarangan. Jadi masukkan aja kawatnya di salah satu lubang. Ini sudah challenging. Terus ditahan ya. Kawat yang panjangnya masukkan ke lubang yang bebas, lubang mana aja. Oke, bismillah. Terus kawat yang ini dimasukkan ke lubang awal tadi. Terus ditembus. Dan nanti kita bisa tes kawatnya udah lengket atau belum, adalah dia tidak lepas. Oke, artinya dia sudah kekunci ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, Mbak, yang dipakai Mbak Kiki tekniknya yang sama ya? Yang dipakai Mbak Kiki tekniknya yang sama ya? Yang dipakai Mbak Kiki. Mbak, ini maksud pertanyaannya apa ya? Maaf ya Mbak Lupna, agak bingung mengartikannya. Terus betul Mbak Ruli, ini sudah memasuki tanda-tanda macucuisasi dimulai ya. Because lubangnya sudah semakin tidak kelihatan. Halo Nana. Nana is in the house guys, setelah main di rumah Yangti. Hai Nana. Nana mau lihat, mau masuk sini ya, sini. Sini boleh kok. Tuh, Nana mau lihat. Ya nyurengisasi juga. Aduh. Hai guys. Dadah. Aduh, keringetan ya nah, habis olahraga. Dadah. Oh iya, dadah. Oke, Nana main dulu ya sama kakak. Dadah. Ya, nanti main lagi sama mama. Oke? I love you Nana. Bye. Oh, bros ini bener Mbak, bros ini juga dirangkainya di atas sarangan bros juga sama. Betul. Cuman yang ini batunya di atas, yang ini batunya rencananya sih di bawah, tapi kalau mau di atasin juga boleh aja ya. Jadi bebas sebenarnya, bisa tergantung sama
pasang penitinya ya. Iya. Ini salah satu tantangan ibu bekerja di rumah ya. Banyak iklan lewatnya. Karena kalau lagi caper harus diajakin gitu, nanti kalau misalnya dia sudah diajakin main sedikit, dia akan pergi dengan ikhlas. Tapi kalau belum, dia masih muter aja gitu di sekitar mamanya. Oke, bismillah. Ini saya kasih lagi ya juntayan yang ke bawah. Oh iya, ini salah satu tips lagi teman-teman. Kalau nanti teman-teman perhatiin ya, biasanya saya pada saat pakai kawat kayak gini itu selalu saya selesaikan searah jarum jam. Jadi misalnya ya, dari sini dulu selesai, nanti sini jalan ke sebelah sininya, jalan ke sini, jalan ke sini sampai jalan ke atasnya. Nah, karena kalau misalnya dari sana ke sini, sana ke sini, sana ke sini, nanti bagian belakang sarangan ini kawatnya ruwet ya. Dan kalau kawatnya sudah ruwet, biasanya lubangnya makin susah ditemukan. Nah, otomatis itu jadi bikin pekerjaan kita nggak efektif gitu. Nah, jadi kalau teman-teman nanti bikin, perhatikan juga bahwa sebaiknya selesaikan satu sisi dulu, satu sisi sudah selesai baru pindah ke sisi berikutnya seurutan dengan arah jarum jam, atau mau bisa juga kalau bikinnya berlawanan sama arah jarum jam. Terus juga kalau teman-teman perhatikan, saat saya pasang manik-manik itu selalu dari yang paling besar di tengah, nanti semakin ke bawah dia pakai manik-manik yang lebih kecil diameter atau lebih kecil size-nya, sehingga juntayannya itu kelihatan lebih natural. Karena kan kalau kita lihat di ranting-ranting pohon, biasanya yang ranting paling tebal besar itu adanya di bagian yang lebih atas ya. Tapi kalau yang lebih jatuh-jatuh ke bawah, dia lebih kurus-kurus dan lebih kecil-kecil. Nah ini, jadi ini kayak gini, ini lebih kecil. Terus biasanya walaupun ini brosnya hijau, kalau teman-teman perhatikan saya jarang naruh hijau yang sama di tempat yang berdekatan. Jadi hijau tua ini kesini lebih hijau turkis, ini hijau tua lagi, di sini hijau muda, di sini hijau tua. Jadi kayak gimana ya? Jadi itu kayak sesuatu yang penuh, kayaknya nggak tricky tapi ini tricky juga gitu. Nanti kalau teman-teman mau lebih mendalami lagi, gabung aja di kelasnya Mbak DY. Hari ini saya share ada KBO online 7 hari. Nah, di Mbak DY ini lebih banyak lagi trik-triknya ya. Nanti itu juga bisa jadi rangkaian bros, bisa juga jadi liontin. Dan unik banget karena dia juga memadukan beberapa rangkaiannya itu pakai paku pentul. Jadi wah kayak gimana tuh? Nanti saya share ya, itu juga seru banget kelasnya kalau teman-teman ikut. Dia 7 hari online melalui WhatsApp group, share materinya via video. Terus teman-teman bisa nanya selama 7 hari. Videonya nanti di save, dipraktekinnya bisa malam atau pagi atau terserah ya di waktu-waktu luangnya. Dan free konsultasi mengenai teknik sekaligus cara-cara jualannya juga. Ada saya juga yang akan ngajar untuk teknik marketingnya, sementara Mbak DY nanti akan share lebih ke tips-tips bikin liontin brosnya tadi itu. Materinya seru banget. Kayaknya sama sih tapi sebenarnya nggak sama banget ya. Jadi kayak ada apa ya, trik-triknya gitu. Tapi kalau teman-teman udah bisa basicnya bikin ini, akan lebih mudah banget nanti mendalami materi di KBO online 7 hari ini. Mbak Ita, ini loh guys, Beadstone Scrap yang bikin ringnya. Ya muncul. Ya gampang kan? Ini gampang banget kok. Kalau teman-teman bikin ini masih yang tingkat basic banget lah. Insya Allah kalau ada bahan-bahannya, teman-teman juga akan bisa bikin ini di rumah masing-masing ya. Nah, pertama buat dipakai sendiri. Terus ada yang suka, ya dijual dong ya.
Ya kali aja kan lumayan buat tambah-tambahan. Saya juga dulu waktu bikin bos tuh nggak niat buat dijual kok teman-teman, kayak iya penasaran aja gimana cara bikinnya. Terus pas dipakai ke kantor, waktu itu masih ngantor ya di bank, terus kok banyak yang nanya, ya udah deh sekalian dijual, nggak mau rugi ya. Ini sudah hampir selesai ya, ntar lagi kita tamatkan dan memasuki cara pemakaian cara pemasangan penitinya. Nah ini saya akan tunjukkan bagian depan dan belakangnya. Ini bagian belakangnya guys, ya kawatnya ruwet tapi nggak terlalu ruwet karena dia dibikinnya searah jarum jam. Kalau misalnya teman-teman bikinnya nggak searah jarum jam, alias kanan ke kiri ke kanan, kemungkinan belakangnya lebih ruwet lagi. Oke. Ini ya. Ini sudah berapa menit ya? Tapi kayaknya masih belum terlalu lama lah ya. Saya selalu deg-degan takut 1 jam sudah berakhir. Oke, ini kita anggap aja udah selesai. Habis ini kita bikin sarangannya. Tapi sebelumnya saya akan kasih tahu trik dan tips masang daun pakai ini. Jadi ketika ini sudah hampir selesai gitu kelihatannya, nah baru kita kasih daun ini caranya. Nah ini kan dia masih ada di atas sarangan ya, masukin. Bener mbak, jadi kalau kita sebenarnya bikin gini tuh otodidak atau ngeliatin dari produk yang sudah ada itu kayaknya bisa-bisa aja ya. Maaf, tapi kalau kita belajar dari orang yang emang sering bikin, kita bakalan ketemu banyak tips dan trik yang menghemat pekerjaan kita supaya kayak lebih lebih efisien dan efektif gitu deh. Ini kebalik. Ntar saya balik dulu ya daunnya. Jadi semoga sharing-sharingnya tadi bisa membantu teman-teman bekerja secara efektif dan efisien. Ini ya daunnya, masukkan, diselipin aja di antara batu yang sudah ada. Jadi nggak usah dipelintir, tapi cuman diselipin. Kayak gini ya. Ini set lalu ditarik. Ditarik. Teret ya, kelihatan ya daunnya udah kepasang. Kalau misalnya di atas daun mau dikasih manik-manik lagi yang kecil juga bisa, supaya ujung daunnya ketutup. Lihat nih ya daunnya, kita kasih batu lagi di sini. Lubangnya udah nggak kelihatan. Ini di sini terus kita pelintir. Yang dipelintir batunya bukan daunnya. Gimana, kelihatan ya daun atasnya juga masuk sini. Nah kalau misalnya kita mau nambah lagi di bagian bawah juga bisa. Oke. Iya betul Mbak Ruli, teret mau jadi sudah hampir dibunyikan ya. Nih, nah, semoga kelihatan ya teman-teman. Nih diselipin di sini. Terus ya itu sudah penuh perjuangan. Oke, teret sudah jadi. Masih ada nih kawatnya dikit, bikin juntai di atas kali ya.
biar lebih wow. Kalau misalnya batu oval saya nggak banyak gimana Mbak? Saya cuma punya batu bulat. Ini dong ya. Nah, kalau misalnya punya batu bulat aja bisa kok batu bulat itu dibikin tampak oval. Caranya adalah dengan menambahkan topi. Jadi, oke ini saya share ya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Ya nggak punya topi lagi. Oke, nih batu bulat. Terus topi di mana ya? Topi di mana ya? Ini terlalu banyak harta kekayaan. Topi ya nggak ada guys, nggak punya topi di dekat sini. Gak apa-apa ya. Nah ini kalau ada topinya ini tuh aku tak punya. Biasa kalau dicari suka kagak ada. Ya baiklah, memang tak ada kawan-kawan. Tapi sebenarnya ini kalau dikasih topi dia akan lebih Mbak Ruli aku jadi malu. Tahu aja sih aku mau panggil Ponepren. Cuman Mbak Mun masih ini ya, ambil cuti berkunjung ke rumah ibu mertua. Aduh. Iya. Dekoma andalanku. Aduh nggak usah deh guys, seadanya aja lah ya. Ponepren mulu nih. Ini pakai yang ada. Ini ada cam bentuk daun-daun gitu deh. Set, teret ya. Bagaimana lah, kita anggap sudah selesai. Selanjutnya kita akan memasuki detik-detik yang rumit berikutnya. Oke, ini sudah ya bagian belakangnya. Dan sekarang adalah bagian yang sulit. Nah, ini kan biasanya sama teman-teman itu dilem langsung gitu, set, dikasih lem tembak, plek, ditempelin, teret, langsung dia udah kepasang. Tapi biasanya saya menghindari cara itu dan saya memasangnya dengan menggunakan kawat. Caranya adalah potong kawat sebanyak 2 untai. Sepanjang 15 sentian kayaknya ya. 15 atau 20 boleh lah. Terserah guys. Oke. Terus kawat ini yang 12 ini yang 15 cm 2 bilah ini dimasukkan ke dalam bagian peniti belakang. Jadi kan ada penitinya nih di sini ya. Peniti, oke. Dimasukin penitinya. Mbak, saya nggak mau penitinya ini kekecilan. Aduh, kok imut banget sih. Saya mau peniti yang lebih besar. Ya udah dilepas aja, ganti sama peniti bros biasa yang besar juga bisa. Oke. Itu bebas kok. Terus ini ya, tarik rapi. Oke. Ya, nempel ya. Terus habis gitu ini keluarin lagi ke depan sana. Tarik pakai tang jepit, tarik set. Oke guys, ini juga menjawab pertanyaan Mbak Oli tadi ya. Mbak, gimana supaya nggak lepas? Ya udah dipasangnya pakai kawat ini, jadi dia lebih kuat. Terus ditarik set. Oke, kebayang ya teman-teman. Ini kawatnya keluar dari sini rapih. Kawatnya di sini rapih. Jadi bagian ujungnya tidak ada di keluar. Kemudian ditempelkan. Pasti ditempelkan, dipasang gitu loh di belakangnya sini. Posisinya ditentukan mana bagian atas, mana bagian bawah, oke.
Terus habis gitu kawatnya dimasukkan di lubang-lubang sarangan tadi. Pilihlah, misalnya satu arah ke atas, satu arah ke bawah supaya dia seimbang ya. Ini sudah susah banget karena dia kan penuh. Jadi masukinnya mungkin agak-agak bikin keringetan ya. Dan mencucu. Aduh. Sungguh sangat susah untuk tampak cantik jelita ya saat membuat bros. Oke, nih ya ditarik ini. Terus yang sini juga ditarik ya. Nah, oke, kebayang ya. Dia udah keluar di sini. Tahan, bismillah. Terus yang sebelah satunya juga sama kayak gitu juga dimasukin. Oke, Mbak ditemplek. Iya. Maksudnya direkatkan. Nah, bahasa Indonesianya direkatkan lah ya. Bilah depan dan bilah belakang, lalu kemudian kita tarik kuat. Nah, ini ya pada saat masang sambil baca doa-doa ya. Doa-doa yang sudah kita hafal apa aja dibaca guys. Supaya rapi. Karena asli loh, susah banget ini. Ntar ya kalau teman-teman nyobain akan terasa di jiwa dan raga betapa menggetarkannya detik-detik ini ya. Kemudian yang 4 ini dibuat apa? Yang 4 ini kita lilitkan, sembunyi-sembunyiin lah di antara batu-batu yang ada di depan tadi. Oke. Misalnya ini diselipin sini. Oh, masih panjang ya udahlah kita kasih juntai satu lagi boleh. Daripada dipotong kan sayang, kita kasih aja manik-manik lain yang imut, misalnya mutiara air tawar. Set, klepnya ada contohnya. Ah iya mbak, itu yang mahal. Kalau yang mahal memang ada klepnya gini ya, kanan kiri 4, langsung aja diceklik gitu, dijepit rapat-rapat itu. Boleh Mbak Ida. Doa yang dihafalkan semua, aduh maksudnya tuh yang disebutkan doa mau makan, untung nggak doa mau tidur ya, penitinya belum selesai udah ketiduran nanti, aduh gimana. Nah tapi kalau misalnya mbak punya yang mahal ini bagus banget, langsung aja di klep kanan kiri itu langsung rapih hasilnya, kayak bros saya yang ini. Biasanya bros-bros yang saya jual selalu pakai klep itu sih, tapi sebenarnya kalau misalnya nggak pakai klep itu, pakai klep yang lebih terjangkau harganya. Selisihnya banyak sih antara yang model ini sama yang itu ya. Nah ini juga bisa. Jadi dan ini nggak harus selalu dilem tembak, karena beberapa orang pakai sarangan yang nggak pakai klep ini selalu dilem tembak. Oke, ini sudah penuh keringat guys. Udah susah. Oke nih dimasukin, ada juntainya lagi di pojok-pojok. Saya suka banget bahan mutiara tawar ini, emang mahal sih ya dibandingkan manik-manik biasa, tapi langsung bikin brosnya kelihatan lebih cetar membahana. Oh yeah. Nah ini terjadi nih kasus yang paling sering terjadi kalau pakai klep yang kayak gini nih, dia kegeser ya. Nggak apa-apa, dengan doa lagi, doa mau makan boleh juga Mbak Ida. Digeser ya, agar dia lebih rapat ke kanan dan ke kirinya lebih pas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mungkin dia agak-agak menceng-menceng, tapi insya Allah dia kuat kok. Maksudnya daripada dilem tembak, pakai cara ini dia lebih kuat. Tapi kalau ada dana ya, apalagi brosnya mau dijual mahal, udahlah beli yang sarangan bros yang pakai klep aja. Karena yang pakai klep itu memang bikin kerjaan lebih rapi, tampilan lebih profesional, dan dia juga lebih wow ya. Maksudnya yang ginian beda banget. Penitinya juga lebih kokoh dan panjang gitu kalau yang
Nih ya, sisa-sisa kawat. Kalau nggak mau dikasih manik-manik, dipotong aja pakai tang potong. Ini tang potong pakai yang tajam ya, biar bismillah. Tereng. Gimana guys, sudah jadi? Gampang kan? Tuh. Nah, bagian belakangnya gimana? Nih, bagian belakangnya gini. Agak miring dikit sih. Agak susah rapi karena dia tadi kayaknya nariknya terlalu semangat di sisi kanan ya, sehingga lepas dari sisi kirinya. Tapi ya overall oke lah, kita pakai. Oh, kalau mau lihat bedanya ya antara yang sarangan mahal sama murah, nih kalau pakai sarangan yang mahal, nih kalau pakai sarangan yang mahal mulus tuh ya, kelihatan banget. Orang bros ini harganya 350.000. Jadi dari sarangannya udah beda, mutiara tawarnya juga ya juga mahal. Duh. Ini brosnya dijual berapa? Biasanya saya jualnya sih 95 sampai 165 mbak, bros yang model kayak gini. Nanti teman-teman hitung ya, tapi bahan bakunya, karena kan bahan baku yang saya pakai sama teman-teman pakai jelas beda. Jadi kalau bisa tetap selalu menentukan harga jual, jangan berdasarkan oh kayaknya mbak itu jualnya segini deh. Oh, ternyata setelah dihitung ongkos kirim dari toko ke kota kita aja sudah mahal ya. Oke, saya lepas dulu. Ini misalnya saya mau di model ini ya. Oke, masukkan di kilogram 1, terus masukkan ke kain baju supaya dia lebih tebal ya. Itu mbak, harganya antara 95 sampai 165. Harus dihitung bahan bakunya habis berapa, terutama daun-daunnya sih. Kalau daun-daunnya yang unik-unik ini, kayak daun ini kan saya nggak jual ya di koleksi Kiki karena emang susah nemunya. Nah itu biasanya harga per butir daunnya aja dia sudah kayak 5.000 rupiah, 7.500. Batunya satu ini 15.000. Jadi bahan bakunya memang relatif mahal juga. Kalau pakai bahan yang murah gimana bisa, tapi tetap total look dari brosnya akan kelihatan berbeda dibandingkan kalau misalnya kita pakai bahannya memang yang sudah berkualitas atau yang mahal. Gimana? Beda banget ya. Nanti kalau udah jadi jangan lupa selalu dipakai supaya orang lihat hasilnya dan langsung lebih yakin untuk membelinya. Oke teman-teman, kira-kira gitu dulu. Sudah menit keberapa ya saya nggak pakai jam tangan. Kalau ada yang masih pengen ditanyain boleh sharing aja, nanti saya bantu jawab pertanyaannya. Tapi kalau sudah 1 jam maka terpaksa saya akan tutup ya kelas hari ini. Dan nanti kita ketemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda. Selamat nyobain ya teman-teman yang ada di rumah. Bahan-bahan baku yang untuk membuat bros ini bisa dibeli juga di manik-manik koleksi Kiki. Nah ini dikasih gantungan ya, tung 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 tung. Lebih gaya ini juga bisa sih dikasih gantungan. Nah, jadi nanti pas posting jangan lupa dikasih hashtag bikin-bikin pagi-pagi atau bikin 2 pagi 2. Oh iya, ini pertanyaan mbak, kalau bahan kerang bisa, bahan kayu bisa, dikasih resin juga bisa. Bahkan kalau teman-teman mau pakai semua full daun, nggak mau pakai batu yang besar, itu juga bisa. Selamat nyobain ya. Semoga ilmu yang di-share bisa bermanfaat dan membantu teman-teman semakin giat berkreasi untuk bikin-bikin pagi-pagi. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Oh iya, wah pertanyaan yang menarik. Ada yang terakhir guys sebelum ditutup. Mbak pengen belajar, beli di mana alat-alatnya? Manik-manik koleksi Kiki dong. Atau nanti bisa cek ya mbak di postingan ini, kita akan kasih linknya untuk beli-beli bahan yang dibuat dipraktekin di kelas ini. Dadah.